Assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Amin Grama 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga BSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke dulur-dulur, kali ini saya mau menyambangi sebuah perguruan yaitu dengan nama PS Pandawa atau Pencaksilat Pandawa. Bertempat di Desa Giring, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Lur. Jadi kebetulan beberapa hari kemarin saya sempat komunikasi dengan ketua cabangnya. Dan hari ini saya akan sedikit atau akan mengupas tuntas apa sih sebenarnya PS Pandawa. Jadi sebelum kita tonton videonya, sebelum kita lanjut ke sana, jangan lupa di like, di komen, di subscribe tentunya. Oke Lur, ini dia. Kali ini saya ditemani oleh ketua cabang dan senior dari perguruan PS Pandawa, Pencaksilat Pandawa. Monggo mas-masnya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari perguruan PS Pandawa cabang Sumeneb. Nama saya Nur Kholis, ya. Domisili saya di Jalan Raya Manding, Giring Barat, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb. Saya ini menjadi ketua cabang di PPS Pandawa terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2019. Di situ yang disahkan oleh Bapak Imam dari pelaksana harian IPSI itu. Dan ini yang satunya ini adalah teman senior saya atau guru besar saya. Silakan untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pugo Wahyudiono. Tempat rumah saya itu Jalan Dr. Cipto, PU Pondok Indah, Blok H nomor 6 di kota. Saya mendirikan Pandawa di Sumeneb ini sejak 2002, insya Allah 2002. Dan alhamdulillah saya senior dan di samping sebelah kanan saya adalah murid pertama saya dan sekaligus jadi bapak ketua. Jadi yang membawai Pandawa di sekabupaten Sumeneb. Terima kasih. Selanjutnya saya pesankan kepada bapak ketua tentang masalah keorganisasian dan kepengurusannya. Oke, terima kasih. Namanya kalau tidak salah Mas Nur Kholis. Ya, Mas Pugu. Jadi teman-teman yang mau silaturahmi ke PS Pandawa bisa menghubungi beliau-beliau. Pertama, saya pribadi Mas penasaran tentang sejarahnya PS Pandawa, karena kalau secara sekilas membaca
seakan-akan terkait dengan pewayangan. Iya. Jadi mohon runtutan sejarahnya, monggo. Ini singkat saja ya tentang Pandawa ini. Pandawa itu diambil bukan dari nama pewayangan Pandawa 5 itu bukan, tapi Pandawa ini adalah suatu singkatan dari bahasa Sunda ya. Pandawa. Pandawa ini sejarah pertamanya Pandawa itu didirikan tahun 1937. Tempatnya itu ada di Lengkong, Tasikmalaya ya. Nah, itu ceritanya begini. Pandawa itu sebelum saya masuk ke singkatan Pandawa itu, dulu itu sejarah pertama itu ini saya membaca sejarah dari bukan dari bukunya ya, tapi dari sepuh-sepuhnya yang cerita ke saya. Itu antara lain ini Pandawa ini adalah didirikan oleh seorang 5 pendekar itu yang menginginkan bagaimana menciptakan sebuah jurus silat yang tidak mematikan dan tidak memberikan luka pada lawan-lawannya. Dia melihat karena setiap ada pergulatan mesti di situ ada adu fisik dan mengeluarkan darah dan akhirnya menimbulkan dendam di dalamnya. Nah, dari 5 orang itu menginginkan bagaimana menciptakan jurus-jurus yang tidak menimbulkan dendam pada lawan yang kena jurus itu. Ini Pandawa itu sendiri apa artinya? Pandawa itu singkatan, P-nya ini adalah pamili, A-nya itu anu, N-nya itu nungtut, D-nya itu di, A-nya itu ajar, W-nya itu walagri, A-nya itu ati. Jadi pamili, anu, nungtut, di, ajar, walagri, ati. Yang secara bahasa Indonesianya itu adalah keluarga atau pamili yang menuntut suatu ilmu ya, untuk menuju ke walagri ati. Walagri ati adalah suci hati. Di situ ada artinya walagri ati itu adalah jadi belajar walagri ati ini adalah menciptakan jasmani yang sehat, pikiran yang bersih dan hati yang suci. Di situ intinya seperti itu Mas. Itu Pandawa, bukan pewayangan Pandawa itu. Tapi artinya itu sangat tinggi sekali itu ya. Pandawa terutama di walagrinya hati itu membuat kita itu bagaimana menjadi manusia yang tidak sombong, tidak angkuh, tidak iri hati. Penyakit hati itu kalau bisa hilang dari diri kita. Ini intinya dari belajar Pandawa. Kalau boleh tahu Mas, kalau boleh tahu 5 pendekar itu mungkin nama-namanya kalau ada. Oh, ini saya enggak. Nah, ini 5 pendekar ini ya, antara lain ini yang pertama ini adalah Abah Salman, terus yang kedua itu Ahdi Subadi, yang ketiga ini Suwarno, yang keempat ini Otaryo, yang kelima ini adalah siapa ini? Wahadi itu ya. Oke, terima kasih Mas. Terus juga kalau boleh tahu dan juga penonton boleh tahu makna lambang. Kalau boleh makna lambang. Enggak Mas. Saya harus baca nggak hafal nanti. Nggak apa-apa ya, nanti diedit aja ya. Lambangnya Pandawa ini seperti yang ini ada bintang, ada trisula, terus ada kujang, terus ini ada kujang 2 ini di dalam lambang Pandawa ini ada artinya macam-macam. Ini yang sebenarnya ini adalah bintang ini. Bintang ini adalah artinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tetap dasar pertama itu Pancasila, yang nomor 1 itu tetap menjadi dasar utama dari ini Pandawa ini. Yang ketiga ini adalah yang kedua, lambang keduanya itu ada trisula ya, di trisula. Di sini ada trisula ini. Nah, ada trisulanya. Ini adalah ada tiga ini ya. Tiga bentuk dari trisula ini. Yang pertama ini lambangnya menunjukkan ada suci dalam pikiran, gitu, perkataan dan perbuatan. Ini ada lambang trisula ini. Yang kedua, dasarnya adalah warna kuning di sini. Ada dasar kuning itu lambang kekuatan jasmani dan rohani, di situ ada.
Terus ada lagi warna merah api. Ini ada merah api ini. Ada merah api ini adalah lambang keberanian. Nah, ini membela keadilan dan kebenaran. Ini semuanya semua ke situ. Terus ada warna hitam. Warna biru. Nah, biru itu lambang ketenangan. Birunya ini ada lambang ketenangan. Terus warna hitam dia ada tulisan ini, ada warna hitam. Ini adalah keabadian. Terus di situ ada lingkaran, itu ikatan persaudaraannya, lingkarannya ini, gitu, ya. Terus ada kujang. Kujang itu lambang budaya Jawa Barat itu. Itu kujang, ada kujangnya Mas ini. Ini yang besar ini kujang ya. Kujang. Di situ ada tunggul ini. Tunggul itu tingkat pusat, ada turusnya itu ada tingkat cabang dan ada jejer tingkat ranting. Itu lambang-lambangnya itu. Jadi kalau sekilas membaca makna itu sudah lumayan tinggi itu udah. Ya, ini tinggi. Maknanya sudah makna-maknawiyah itu. Maknawiyah semua udah. Makna-maknawiyah sudah bukan hanya lahir saja tapi batinnya juga itu. Terus saya juga penasaran tentang sabuk, tingkatan sabuk. Jadi kalau ada beberapa perguruan itu tingkatannya tidak dengan sabuk tapi dengan lambang badan. Terus ada juga yang sabuk itu satu warna cuma bedanya di ujung, ada garisnya beda warna di ujung gitu. Nah, terus menentukan tingkatan atau sabuk di Pandawa itu seperti apa dan ada berapa tingkatan sabuk? Ya, ini mudah-mudahan benar ya. Yang pertama ini untuk pemula ini sabuk putih Mas, polos itu ya. Ini tadi ini belum pernah ikut ujian dan sebagainya, itu begitu langsung masuk Pandawa langsung sabuknya putih polos itu. Pemula itu ya. Yang nanti yang kedua ini sabuknya ada sabuk putih ujung biru ya. Ini sudah kalau nggak salah sudah menguasai jurus dasar tapi hanya sampai tingkat ke-4B ya, yang ke-10 itu. Terus yang kedua ini, yang ketiga ini setelah sabuk putih ujung biru itu sampai jurus dasar ya, itu nanti ada ujiannya, itu nanti mendapatkan bed. Nah, bed ini melalui ujian, bednya Pandawa khusus. Terus yang ketiga ini adalah ujo sabuk biru. Yang bed itu sabuk biru. Yang bed itu yang kita dapat kalau ujiannya pertama kalinya ini dulu. Nanti setelah sabuk biru kita dapat sabuk biru itu tingkatnya. Nah, dari sabuk biru itu nanti satu tingkat lagi lebih tinggi, jurus-jurusnya juga lebih tinggi lagi, dapat sabuk biru ujung kuning. Nah, itu ya. Nah, itu nanti terus ada peningkatan lagi, latihan lagi, ada peningkatan jurus, nanti ditambahi jurus-jurusnya, banyak masalahnya. Nah, yang penting itu tingkat sabuknya itu mesti lain jurusnya lebih tambah kan gitu. Nah, itulah ujung sabuk kuning. Nah, setelah kuning, sabuk kuning ujung merah. Yang seperti tadi Mas seperti Mas Fusi tadi. Setelah ujung kuning ujung merah, sabuk merah seperti saya ini. Terus ya. Iya. Setelah ujung merah, sabuk kuning merah, ujung emas ya. Ujung hitam. Emasnya apa? Tidak ada ya, ujung hitam. Setelah ujung hitam, ubah ke hitam. Ke hitam itu tingkat sesepuh Mas itu. Pendekar. Ya. Itu Mas ya. Itu sabuk-sabuknya. Ini Mas ada. Nanti sampai baca sendiri di sini. Siap. Sudah tua itu kalau itu nggak hafal. Kalau aku ujian itu hafal. Dipaksa. Jadi kalau tingkatan Pandawa dasarnya berarti putih ya. Putih ya. Kalau di PS1 itu kalau tingkatan siswa putih itu sudah hampir jadi warga. Jadi pelatih kalau bahasa umumnya. Terus kalau di Pandawa itu harus sabuk apa untuk bisa melatih? Sabuk sebenarnya di Pandawa untuk melatih itu sebenarnya Sabuk kuning. Ya minimal itu sabuk kuning. Karena apa? Sudah tingkatnya sudah matang. Ibarat gini, sesepuh mengatakan ya
ibarat buah mangga. Kalau putih masih pemula, masak sedikit agak lebam sedikit, biru-biruan ke biru, nanti ke kuning masak, terus sampai seperti itu. Ditangkannya seperti itu sampai ke merah-merahan, sampai matang, sampai bosok katanya, hitam seperti itu. Masih putih, masih celok katanya. dari buah mangga itu. Pertama itu namanya pemula lah seperti itu. Saya menambahkan dari Pak Nur ya, pemula. Ya sabutnya sabut putih pemula. Jurusnya ya sampai 1, 2, 3, 4 sampai 4A. Nanti sudah 4A itu ada ujian ranting. Itu ranting step 1. Putih step 1. Nanti step 1 nanti ditambah lagi jurusnya sampai terakhir. Ujian cabang. Itu sudah ke sabuk step 2 atau ujung biru. Istilahnya dapat bed ujung biru itu. Sudah itu sudah ujung biru, tambah lagi ikut lagi ujian ke mana, ke cabang lagi. Kalau biru ujung biru dan biru itu ujungnya di cabang, di cabang masing-masing. Terus kalau sudah naik sedikit ke biru ujung kuning itu ke tingkat sudah ke provinsi. Kalau sudah biru ujung kuning nanti ke kuning itu sudah ke pusat. Seterusnya ke pusat, sudah itu ke pusat. Dulu di Tasikmalaya. Akhirnya karena sudah di Tasikmalaya ya, satu misalnya bapak pegawai negeri misalnya, dijatahnya 1 hari atau 2 hari, kan nggak bisa. Yang swasta lagi apalagi. Jadi akhirnya inisiatifnya dari sesepuh, ayo kita pindah ke Jawa Timur aja. Karena apa? Penerus-penerusnya di sana juga dipertimbangkan. Maksudnya ada benda, ternyata hanya sedikit, ternyata nggak mampu. Jadi akhirnya pindah ke Jawa Timur. Kalau padepokannya di Spawon, Pare, Kediri. Kalau pusatnya itu di Sidoarjo. Bapak ketuanya Bapak Hadi Suwito, pensiunan purnawirawan polisi ya. Tuh Bapak Hadi Suwito. Terima kasih. Mungkin terakhir Mas, kami minta pesan-pesan kepada seluruh pesilat seluruh Indonesia, bahkan di dunia, pesan-pesan perdamaian. Karena seperti kita ketahui bersama, bentrok kalau di Madura alhamdulillah aman, tentrem. Amin. Tapi kalau daerah luar Madura saya sudah angkat tangan. Jadi monggo mas-masnya bisa memberikan pesan-pesan atau jangan kepada para subscriber. Aku nggak iso lah itu. Pesan yang pertama ya, seluruh pesilat satu, kita pesilat namanya silaturahmi. Ingatkan itu, silaturahmi, tidak boleh ada pertengkaran. Yang kedua, kita diajari jurus, jujur dan lurus. Jadi kita kita tidak boleh neko. Nah, seperti itu. Yang ketiga, pesan saya sebagai senior mungkin dari Pandawa Sumeneb, giat berlatih. Kenapa? Kita untuk menjaga kesehatan. Sekali lagi, tidak usah kita menunjukkan kita bahwa kita kuat, tidak ada. Manusia itu ada batasnya. Sampai batas mana kita mau ngadu kekuatan. Tapi kita sebagai seorang pesilat, kita punya beragama, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Protestan, Katolik, semuanya yang agama di Indonesia tidak menginginkan perpecahan di antara rakyat Indonesia, bangsa masyarakat Indonesia. Intinya lagi silaturahmi. Silat ini tidak, belajar ilmu silat ini tidak ada batasnya. Namanya silaturahmi, harus bersilaturahmi, harus berkata jujur, lurus, tunduk, tawaduk kepada guru kita. Ilmu yang kita peroleh kalau tidak tawaduk, tidak tunduk kepada guru, tidak akan dapat barokahnya dari guru tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Jadi Mas Pugu, jadi kembali bahwa untuk
masa depan pencak silat, maka mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang dikatakan silat dan jurus. Silat itu adalah silaturahmi dan jurus adalah jujur dan lurus. Kembali kepada tujuannya PSHT. PSHT itu tujuannya adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi ada keterkaitan antara jurus dengan silaturahmi. Oke. Terima kasih Mas atas waktunya. Semoga silaturahmi ini makin erat lagi, dan semoga Pandawa Sumeneb makin berkembang dan besar. Amin amin. Saya minta ini Mas, kalau bisa di Sumeneb ini seperti yang sampai menjadi humasnya di FC itu tadi ya, pelatihan bersama antar yang sudah sepuh-sepuh ini untuk latihan jurus dalam tenaga dalam itu penapasan. Semoga terrealisasi. Amin. Terima kasih. Oke, dulur-dulur, itulah bincang-bincang singkat saya dengan Mas Nurholis dan Mas Puguh dari Perguruan Pandawa. Dan lagi jangan lupa terlebih dahulu di like, di komen, dan di subscribe namanya. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.